Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 7 Juni 2021 saya akan melakukan analisa untuk IHSG dan beberapa saham. Namun sebelumnya saya akan sampaikan kepada teman-teman bahwa saya Surya MS Trade tidak menerima titip dana trading teman-teman ya. Yang kedua teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu mengatasnamakan Surya MS Trade. Kemudian yang ketiga teman-teman mesti berhati-hati saat melihat komentar di channel YouTube. Ada orang-orang dengan nama yang mirip dengan MS Trade and Investment ataupun mengatasnamakan Surya. Kemudian mengajak Anda berkomunikasi lewat WhatsApp, Telegram, atau sosial media yang lain. Menawarkan jasa trading ataupun konsultasi trading. Itu bukan saya hanya ada di channel yang sudah saya sebut di gambar itu teman-teman ya. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan ke analisa IHSG ya. Oke teman-teman, kita lihat dulu untuk IHSG saat ini dia closingnya di 6069, naiknya tipis ya, 4,769 saja, naiknya 0,07. Kalau kita lihat kok kayak udah capek naiknya ya, udah, karena di sekitar posisi sekarang itu ada banyak ini teman-teman. Kalau kita lihat ada banyak titik yang dilaluinya. Saya tarik seperti ini. Nah ini ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya ada banyak di area situ teman-teman, di area psikologis 6000-an. Jadi kalau saya tarik trennya itu adalah dari swing high ini ya teman-teman, kemudian sampai swing low-nya di sini. Dimana IHSG mantul dari moving average 200 ya, kemudian golden cross MA5 ke 20 menembus resistan 38 dan 50, dan saat ini berada di resistan 50 teman-teman ya. Saat ini berada di resistan 50 udah 3 hari masih di area itu. Resistan 50 atau di kisaran 6078 itu untuk hari ini masih sama dengan yang hari Jumat ya, tidak berhasil dilalui. Sehingga untuk resistan masih kita gunakan di 6078, untuk support masih kita gunakan boleh kita gunakan di retracement 38 atau di 6000, atau kalau menggunakan MA5 ada di 6030. Itu analisa saya untuk IHSG. Mau seperti apa, mau naik turun, saya sih oke aja, karena saya tidak trading di IHSG, saya trading di saham-saham ya teman-teman. Saya akan lanjutkan ke saham-saham ya teman-teman. Oke, di layar teman-teman bisa melihat ini ada beberapa saham. Ini adalah hasil scanner teman-teman ya, hasil scanner. Teman-teman bisa lihat ini saham-saham hasil scanner saya. Ada, bentar saya sambil baca ya teman-teman. Ada BGTG, ini saya baca dulu. Ada BGTG yaitu cross up 35, BVIC, ada BSIM ya teman-teman. Untuk BSIM, BVIC dan BGTG ini semuanya adalah cross up 3 dan 5 moving average. Terus kemudian ada tanda seru. Ini artinya saya berikan kewaspadaan untuk teman-teman untuk berhati-hati saham-saham yang pergerakannya sangat volatil ya. Untuk BSIM ada tulisan ini pantau saja. Kalau yang dua ini sebenarnya volatil tapi berpotensi apabila teman-teman bisa trading pada saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Kemudian TBIG monitor, ASA monitor, BBAI juga monitor 1030 cross MA10 dan MA30. Ada tanda panah, teman-teman sudah hati-hati. Arto RSI-nya ya, kemudian Tower RSI dan Kija dalam kondisi oke. SSMS RSI-nya, kemudian moving average berbelit dan konsolidasi moving average. Kita akan lihat satu-satu teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah BGTG teman-teman ya. Ini
saham-saham volatilitas tinggi. Nggak apa-apa sih analisa, karena sama juga dengan AGRS juga kemarin profit bagus ya. Kemudian juga BABP juga sama ya. Ini Bank Ganesha. Ini kalau teman-teman lihat sebenarnya ya, dari pergerakannya dia ketika dia udah turun itu dia konsolidasi lama, area konsolidasinya, kemudian breakout MA5-nya, MA5 20 dan naik terus reversal teman-teman ya. Seperti itu. Ini sebenarnya kalau trading seperti ini patokan saya sih simpel aja sih. Barang-barang yang konsolidasi cukup lama itu kalau saya pantau. Jadi barang-barang yang konsolidasinya cukup lama ini kan konsolidasi cukup lama ini teman-teman ya. Moving average-nya, tanda-tandanya adalah moving average-nya dia menyempit menjadi berbelitan seperti ini. Namun kemudian ada dorongan breakout. Biasanya volumenya tinggi teman-teman. Nah bener kan, volumenya tinggi, ada breakout. Ketika ada breakout dia MA5-nya membuka di atas MA20. Kalau posisi sekarang saya lihat nih di 1, 2, 3, 4, 5 hari ini, 6 hari ini untuk BGTG pergerakannya adalah perfect bullish karena MA5 di atas MA20 dan di atas MA200. Volume oke, untuk momentum dia beranjak di atas 0, dan untuk MACD-nya oke, dia MACD-nya di atas 0 ya. Jadi mencari saham seperti ini adalah yang pertama mesti diperhatikan adanya konsolidasi atau narrow range. Narrow range itu pergerakan candle yang sempit, berbelit MA-nya, baru kemudian breakout. Breakout-nya harus didorong volume. Sebenarnya saham-saham kecil seperti ini potensinya juga gede. Yang pasti teman-teman harus bisa membaca setup awalnya. Setup awalnya yaitu tadi harus ada konsolidasi, MA-nya berbelit. Pada saat konsolidasi volumenya kecil, dan ketika breakout harus ada dorongan volume. Dorongan volume yang tinggi akan mendorong pergerakan dari ini harganya, dan kemudian akan diikuti indikatornya semuanya akan up seperti itu. Oke, seperti itu aja untuk BGTG. Prinsip saya sih kalau breakout saya biasanya masuk dan saya akan keep sebelum dia melemah seperti itu. Lanjutkan aja perjalanannya terus seperti itu. Kemudian BSIM teman-teman ya. BSIM ini kita catat aja potensinya kalau besok secara tip reading dia lari. BSIM ini masuk scanner, apakah sudah benar? Memang keluar di scanner, tapi saya melihat untuk BSIM ini belum ada awal ya, belum ada pergerakan nih. Kalau lihat ya dia baru start aja ya, seperti ini masih konsolidasi teman-teman. Dipantau aja, saya tidak begitu tertarik secara volume juga belum. Jadi dipantau aja. Kemudian ini BSIM ya, dipantau saja memang. Kemudian BVIC ya sama sebenarnya ini dia konsolidasi ya, kayaknya dia ikut tergerak karena bank digital sudah banyak yang bergerak teman-teman ya. Jadi bank digital kecil seperti pada saat awal-awal 2021an kemarin kan bergerak semua, jadi semuanya bergerak. Prinsip saya kalau model-model seperti ini kalau lagi sektornya lagi bergerak teman-teman, kalau bisa masuk segera ini ya, maksudnya tetap dipantau dan tetap dipasang trailing stop. Once ini sektornya berbalik lagi teman-teman tidak terseret profitnya seperti itu. Ini juga hasil scanner, saya lihat sih trennya masih belum begitu kuat, cuman masuk dalam pantauan saja teman-teman ya. Karena hari ini dari hasil scanner juga nggak banyak yang bagus teman-teman, nggak banyak yang bagus. Saya tadi udah cek scannernya tidak ada keluaran yang bagus, jadi ya nggak apa-apa sih, sebagian aja kita bahas karena memang tidak setiap hari ada saham bagus seperti itu. Oke, kemudian saya nyalain dulu ininya. Saya sambil mantau OBS-nya teman-teman, karena kalau nggak mantau nanti takutnya nggak kerekam seperti itu. Oke, kemudian
ASA dan BBHI sama semua teman-teman. Ini adalah satu sektor ya. Untuk ASA enggak. Ini BBHI, Arto satu sektor ya. BBHI sama Arto saya cek lagi. BBHI. Ya, BBHI bentuknya sama juga dengan BVIC tadi. Jadi memang ikut bangkit, cuman tidak ini ya, tidak kenceng seperti itu. Jadi dipantau aja. BBHI. Kemudian kalau Arto, nah Arto ini sebenarnya udah lama karena ini ada corporate action kan. Masih menarik pergerakannya. Kalau teman-teman masuk di Arto ini, kalau saya ini modelnya masuk di pullback aja. Ini barang jarang sekali turun ya, jarang sekali turun dalam, maksudnya seperti itu. Secara momentum oke sekali, secara MACD oke sekali, secara volume juga dalam 2 minggu ini oke. Kalau kita lihat, sebentar saya kecilin. Nah seperti ini barang boleh dibilang hampir jarang turun ya. Kalau kita lihat trennya kemarin turun sebentar aja, membentuk satu triangle seperti ini langsung break ya. Di breaknya ada dorongan volume. Nah ya, sekali lagi, ketika satu tren naik kuat itu harus ada dorongan volume seperti ini ya. Arto, kemudian TBIG ASA ya. TBIG ASA. Oke, sebentar saya besarin teman-teman. TBIG ya, TBIG ini ya barang lama, ini barang lama saya ya. Kemarin juga saya bahas. Dia ketika turun sampai di 2300 udah tembus high-nya di 2849. Targetnya adalah di 31832 dan 38. Targetnya adalah di 32 dan 3750 untuk TBIG. Oke, kemudian untuk TBIG ASA ya, teman-teman. ASA juga sama bentuknya, ini masih trennya masih bagus, koreksi sedikit aja karena kemarin di tanggal 31 Mei tembus high-nya ya 2350. Memang dari awal nih saham masih running terus, cuman kemarin itu dia di tanggal berapa ya, tanggal 5 Mei sampai kisaran 28 Mei itu konsul di areanya, dari area ini teman-teman, di sekitar 2000 sampai 2100-an. Ini konsolidasi di sini dia memang. Kalau kita lihat ada satu pola triangle seperti ini yang kemarin memang bulan kemarin agak membosankan teman-teman ya. Baru semingguan ini aja aktif lagi, dan ketika marketnya aktif lagi dia break dari triangle-nya. Oke, seperti itu ASA. Kemudian SSMS KIJA ada catatan bagus ya, memang bagus teman-teman. Secara harga di atas MA 5, 20 dan 200, secara harga perfect bullish lagi untuk KIJA. Kalau kita lihat dia ada satu tren teman-teman ya. Ini kalau kita lihat, nah dia ada resistan juga di sini di price channelnya. Nah dia hampir break ya teman-teman. Apakah ada dorongan volume? Volumenya sih ada tapi kurang gede ya teman-teman, karena volume yang gede kemarin pun di sini tidak berhasil break. Di sini juga ada tidak berhasil break ya, kurang begitu menarik aja teman-teman. Cuman keluar dari scanner aja, saya kurang tertarik. Kemudian SSMS nongol ya. Oke, sebentar. SSMS karena konsolidasi MA-nya dan juga hampir break MA 200. Volumenya flat, trennya flat semua sih. Ya kurang begitu tertarik, keluar dari scanner ya, daripada nggak ada yang dibahas. Oke, saya bahas aja nggak apa-apa. Tapi jujur aja nih, dari scanner nggak banyak yang keluar bagus-bagus teman-teman. Nggak banyak yang bagus. Mungkin yang kemarin-kemarin bagus nih pergerakannya kayak yang, coba kita lihat.
Jadi di saham sekarang nih kalau sehari naik sinyalnya bagus, kadang besoknya dia kayak istirahat gitu, baru kemudian lari di hari berikutnya. Jadi memang nggak lari terus ya. Nah seperti ini juga kita lihat di BBRI, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun gitu, hampir berselang-selang. Tapi kalau kita lihat trennya, ya memang dia mengarah ke atas. Cuman memang untuk hari ini untuk BBRI dia closingnya di bawah MA 5-nya ya. Mesti hati-hati kalau dia turning ke bawah, dia bisa turun juga. Kemudian apa ya? Kalau yang lainnya yang ini aja teman-teman. Kalau saya model hafalan, jadi kalau kayak era itu saya hafalan kalau di sekitar 58 kayak gitu saya masuk, dan nanti di 620 saya lepas seperti itu. Dalam kondisi market seperti ini saya lebih sering seperti itu ke saham-saham yang saya hafal. Oke, kalau saham yang saya pegang BABP nih, BABP teman-teman ya, ini memang keluaran scanner yang cross 3 dan 5 dari 80 sampai dari 90 sampai 100 sampai sekarang masih hold. Kemudian multipolar juga masih hold. Let profit aja, dua saham itu benar-benar bagus sekali ininya pergerakannya. Sekali teman-teman dapat seperti itu nggak usah buru-buru take profit, biarkan saja. Kalau perlu semuanya akunnya diisi dengan saham-saham seperti ini. Cuman nanti kalau sudah mulai melemah segera sebagian akunnya take profit ya teman-teman, dan sebagian lagi hold. Jadi ketika dia masih berlanjut naiknya teman-teman nggak kehilangan barang seperti itu. Jadi hari ini saya nggak bisa banyak menyampaikan karena memang kondisi scanner juga nggak bagus hasilnya. Jadi ya itu aja yang bisa saya sampaikan saat ini. Ya ini ya teman-teman, silakan dilihat catatannya adalah itu. Jadi kalau dari atas teman-teman bisa lihat nih, saya perbesar aja. Ya, jadi ada BGTG, BVIJ, BSIM, TBIG, ASA, BBAI, Arto Tower, Kija, dan SSMS. Demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.